Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, pertemuan kali ini kakak akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak seputar matematika. Oke, langsung aja kita kali ini akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Nah, sebelum kakak jelaskan tentang limit fungsi trigonometri, kita flashback dahulu ya tentang rumus identitas. Nah, berikut ini adalah rumus-rumus yang sering digunakan untuk mengerjakan limit fungsi trigonometri ya. Limit fungsi trigonometri nanti akan sering ketemu dan akan berhubungan dengan rumus-rumus identitas trigonometri. Nah, yang pertama kalau ada 1 plus tangan kuadrat X itu sama dengan sekant kuadrat X. 1 plus kotangan kuadrat X sama dengan kosekant kuadrat X gitu ya. Ini sama ini. Nah, kemudian rumus identitas yang kedua yaitu sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini sendiri itu kan nanti bisa diubah menjadi sin kuadrat X itu sama dengan 1 min cos kuadrat X, atau cos kuadrat X itu sama dengan 1 min sin kuadrat X gitu. Nah, kemudian ada lagi sudut ganda. Nah, ini yang sudut ganda. Nah, sudut ganda itu biasanya yang sering digunakan adalah sin 2x sama cos 2x. Nah, sin 2x sendiri rumusnya yaitu 2 sin x cos x, dan cos 2x ini rumusnya ada 3. Yang pertama yaitu cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat min 1, cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x, cos 2x sama dengan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Nah, kalau dalam limit fungsi trigonometri yang sering kali digunakan itu adalah ini, cos 2x sama dengan 2 cos kuadrat x min 1, atau 2 cos kuadrat x ini kan dia bisa pindah ruas ke sana ya, atau dengan kata lain 2 cos kuadrat x itu sama aja dengan cos 2x plus 1 gitu ya. Nah, ini adalah rumus-rumus identitas trigonometri yang sering digunakan untuk mengerjakan soal-soal limit. Kemudian ada lagi rumus jumlah dan selisih. Nah, untuk rumus jumlah dan selisih ini pun sering banget keluar, sering banget digunakan ya. Jadi kalau ada sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah A plus B cos setengah A min B. Contohnya apa nih? Contohnya misalkan sin 3x ditambah sin X, misalkan ada seperti ini. Kalau ada sin 3x ditambah sin X berarti kan dia sin A ditambah sin B. Jadi nanti kita ubah menjadi 2 sin setengah jumlahnya kan berarti A plus B ya, 3x plus X. 3x plus X itu kita tulis nggak apa-apa, 3x plus X dikalikan cos setengah A min B. A nya itu berarti 3x min X. Nah, berarti sin 3x plus sin X itu bisa diubah menjadi 2 sin 3x tambah X itu 4x, 4x bagi 2 itu 2x, cos 3x min X itu 2x, 2x bagi 2x. Nah, contoh lagi misalkan ada cos 5x dikurangi cos 2x. Nah, kalau cos 5x dikurangi cos 2x itu kan sama aja dengan cos A dikurangi cos B. Jadi sama aja dengan min 2 sin, rumusnya min 2 sin setengah jumlah, sin setengah selisih, berarti min 2 sin setengah jumlah. Jumlahnya itu 5x tambah 2x itu 7x dikalikan sin setengah selisihnya 5x kurang 2x itu 3x, berarti sama aja dengan min 2 sin 7 per 2x dikalikan sin 3 per 2x. Nah, ini juga rumus yang seringkali keluar atau seringkali digunakan untuk menyelesaikan limit trigonometri. Nah, oke, langsung aja untuk supaya lebih paham kita langsung masuk ke contoh soalnya.
Oke, sebelum masuk ke contoh soal, kakak jelaskan sekilas tentang inti dari limit trigonometri. Ya, jadi inti dari limit trigonometri. Nah, jadi kalau misalkan ada limit x mendekati 0, limit x mendekati 0 dari sin ax per bx seperti ini ya, maka hasilnya adalah koefisien dari si x, maka hasilnya adalah a per b gitu. Nah, kemudian ada lagi limit x mendekati 0 dari tangen ax dibagi bx, maka hasilnya juga a per b. Nah, kemudian kalau ada lagi sin limit x mendekati 0 dari sin ax dibagi tangen bx, maka hasilnya juga sama, a per b. Nah, kalau ada, ini kalau misalkan dibalik sama aja ya, limit x mendekati 0, kalau ini kan dia sin per x ya. Kalau misalkan dibalik limit x mendekati 0 dari ax dibagi sin bx, hasilnya juga sama, a per b. Nah, limit x mendekati 0 dari ax per tangen bx, hasilnya juga sama, a per b. Nah, ini adalah inti dari limit trigonometri ya. Jadi yang bisa kita gunakan itu adalah sin sama tangen. Nah, kalau misalkan ada cos gimana, Kak? Nah, kalau ada cos dia tidak berlaku. Jadi kalau misalkan ada limit x mendekati 0 dari cos x, cos ax dibagi bx, maka dia nggak berlaku a per b ya. Rumus ini hanya berlaku untuk sin sama tangen. Contohnya apa misalkan? Contohnya misalkan limit x mendekati 0 dari sin 3x per 5x, maka hasilnya adalah 3 per 5. Langsung aja koefisiennya ya. Kalau ada limit x mendekati 0 dari sin 2x per tangen 3x, sama hasilnya juga 2 per 3 gitu. Kalau ada limit x mendekati 0 dari tangen 2x dibagi x, hasilnya sama, 2 per 1. Yang kita lihat adalah koefisiennya. Nah, ini adalah inti dari limit trigonometri. Cuma nanti kalau misalkan penerapan dalam soal ujian kan nggak mungkin semudah ini ya. Jadi kan nggak mungkin kita hanya disuruh mencari nilai dari limit sin 3x per 5x. Nggak, biasanya soalnya itu akan dimodif supaya kalian bisa menyederhanakan menggunakan rumus-rumus identitas. Nah, oke, ini ada 5 soal limit trigonometri yang akan kita kerjakan ya, akan kita kerjakan menggunakan rumus identitas sama inti dari limit trigonometri tadi ya. Nah, oke, langsung kita bahas dari nomor 1 di sini aja ya. Dari nomor 1, limit x mendekati 0 dari x tangen x dibagi 1 min cos 2x. Nah, berarti gimana? Limit x mendekati 0 dari x tangen x dibagi 1 min cos 2x. Nah, tadi inti dari limit trigonometri mendekati 0 itu kan kalau ada x per sin x, tangen per sin per tangen, atau x per sin atau sin per x gitu ya. Nah, kalau ada 1 min cos 2x, berarti ini harus diubah supaya nanti bentuknya menjadi bentuk yang seperti tadi yang perkalian sin sama tangen ya. Nah, 1 min cos 2x. Nah, coba kalian ingat rumus identitas yang sudah kakak kasih di awal tadi, kan ada rumus cos 2x ya kan. Cos 2x itu kan tadi rumusnya macam-macam nih. Cos 2x itu ada yang 1 min 2 sin kuadrat x, ada yang 2 cos kuadrat x min 1, ada yang cos kuadrat x min sin kuadrat x gitu kan ya. Kita pakai yang mana? Nah, karena limit fungsi trigonometri yang sering kali digunakan, limit trigonometri itu kan hanya berlaku untuk sin sama tangen ya, maka cos ini kita ubah menjadi bentuk nih yang ada sinnya. Jadi cos 2x itu sama aja dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, jadi dengan kata lain
Kalau cos 2x ini kan berarti tinggal kita ganti aja nih. Berarti limit x mendekati 0 dari x dikalikan tangen x dibagi 1 min. Nah, yang cos 2x-nya, cos 2x ini kita ganti sama 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, jadinya limit x mendekati 0, x dikalikan tangen x dibagi, nah ini 1 kurangi 1 kan habis nih ya. Min kali min jadinya plus, jadi dia tinggal 2 sin kuadrat x. Sedangkan sin kuadrat x itu kan sama aja dengan sin x dikalikan sin x. Berarti ini sama aja dengan x dikalikan tangen x dibagi 2 dikalikan sin x kalikan sin x. Nah, ini kan sudah sesuai rumus limit trigonometri yang tadi ya, dimana kalau ada x per sin x itu hasilnya adalah koefisiennya dia, ya kan? Ini x per sin x. Nah, ini juga sama, tangen x per sin x bisa kita kerjakan juga. Maka jawabannya yaitu, ini kan koefisien ya, kalau atas nggak ada kan berarti 1, berarti 1/2. Jadi sama dengan 1/2 dikalikan, ini lihat koefisiennya, ini koefisiennya 1, ini 1, berarti 1/1 dikali ini sama, ini 1, ini 1, berarti 1/1 juga. Nah, jadi sama aja dengan setengah kali 1 kali 1, berarti jawabannya yaitu setengah. Lanjut ke soal nomor 2, limit x mendekati 0 dari cos x min cos 3x dibagi 1 min cos 2x adalah, nah sama ya, jadi kita harus ubah bentuk ini menjadi bentuk perkalian supaya nanti bisa kita cari hasilnya gitu ya. Nah, ini kan ada cos x dikurangi cos 3x. Ini kan rumus sudut selisih ya. Tadi sudah dijelaskan, tadi ada di slide yang kedua. Ada sin A plus sin B sama dengan 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Nah, ini kan sama aja dengan cos A min cos B. Ya, jadi kalian balik lagi aja, kalau belum tahu rumusnya kalian catat ya, kemudian dihafalkan. Cos A min cos B rumusnya yaitu min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Jadi kalau seperti ini itu sama aja dengan min 2 sin setengah jumlah. Jumlahnya siapa? Ini kan x sama 3x ya, berarti x plus 3x dikalikan sin setengah selisih, berarti x min 3x dibagi sama 1 min, nah sama cos 2x. Cos 2x seperti yang soal nomor 1 tadi, cos 2x bisa diubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat x gitu ya. Nah, jadinya min 2 dikalikan sin x plus 3x itu 4x. 4x bagi 2 berarti 2x dikalikan sin x dikurangi 3x itu min 2x. Min 2x bagi 2 berarti min x. Nah, kalau ada min sin x, ingat ya identitas trigonometri, kalau ada sin min x atau sin min alfa itu sama aja dengan min sin alfa. Sin min alfa sama dengan min sin alfa. Jadi kalau seperti ini kan min kan pindah ke depan ya. Min kali min jadinya plus, berarti ini minnya udah hilang, berarti tinggal 2 dikalikan sin 2x. Ini tadi pernya ya, jangan lupa ya. Nah, diperkan ini 1 kurangi 1 kan habis. Ini min kali min plus, berarti tinggal 2 sin kuadrat x gitu ya. Kemudian yang bawah tadi min kali min udah habis. Jadi 2 dikalikan sin 2x dikalikan sin x dibagi 2 dikalikan sin kuadrat x. Sin kuadrat x itu sama aja dengan sin x dikalikan sin x. Ini 2 coret sama 2 habis. Nah, ini tinggal kita selesaikan nih. Sin x per sin x. Ini sin 2x per sin x. Nah, berarti 2/1. 2/1 dikali ini 1/1. Maka jawabannya yaitu 2. Soal nomor 3, limit x mendekati 0 dari sin 8x plus sin 2x dibagi 4x dikalikan cos 3x. Nah, ini sama sin A plus sin B ya. Rumus tadi di awal, rumus sudut
ganda. Sin A ditambah sin B itu rumusnya apa? 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih ya. Berarti ini bisa kita ubah menjadi apa? Kalau yang bawah kan perkalian sudah ya, berarti tinggal yang atas aja nih. Berarti diubah menjadi limit X mendekati 0. Ingat rumus sin A ditambah sin B. Sin A ditambah sin B. Rumusnya yaitu 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Nah, jadi kan pakai rumus yang ini kan, sin A ditambah sin B. Nah, jadi ini sama. Limit sin 8x plus sin 2x, ini kan sin A ditambah sin B. Berarti kita ubah menjadi limit x mendekati 0 dari 2 sin setengah jumlahnya berapa? 8x tambah 2x itu 10x dikalikan cos setengah selisihnya yaitu 8x kurangi 2x yaitu 6x dibagi 4x dikalikan cos 3x. Nah, jadinya limit x mendekati 0 dari 2 sin setengah kali 10 yaitu 5x dikalikan cos setengah kali 6x itu 3x dibagi 4x dikalikan cos 3x. Nah, sama-sama ada cos 3x nya berarti kita hilangkan, jadi dia tinggal limit x mendekati 0 dari 2 dikalikan sin 5x per 4x. Nah, ini kan bisa kita kerjakan ya, jadi sama aja dengan 2 dikalikan koefisiennya 5 dibagi 4, jadinya 5 dibagi 4 berarti kan 10 per 4 ya, atau ini diperkecil, ini 2 berarti 5 per 2. Lanjut untuk soal nomor 4, limit x mendekati 0 dari sin 3x dikurangi sin 3x dikalikan cos 2x dibagi 2x pangkat 3. Nah, ingat prinsip aljabar itu kan kalau misalkan pengurangan di sini ada angka yang sama, ini kan bisa kita keluarkan ke depan ya. Berarti ini sama aja dengan limit x mendekati 0 sama-sama sin 3x, sin 3x nya keluar, berarti dalam kurung sin 3x sudah keluar, berarti kan dia sisa 1 nih, 1 min, ini sinnya udah keluar, dia tinggal cos 2x dibagi 2x pangkat 3. Oke, jadi sama aja dengan limit x mendekati 0 sin 3x dikalikan, nah ini yang sama aja dengan soal yang nomor 1 sama nomor 2 tadi ya, 1 min cos 2x. 1 min cos 2x berarti diubah jadi apa? Ini 1 min cos 2x itu diubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x dari rumus identitas ya, dibagi 2x pangkat 3. Nah, jadinya limit x mendekati 0 dari sin 3x, ini 1 kurangi 1 kan habis, min kali min plus berarti tinggal dikalikan 2 sin kuadrat x dibagi 2x pangkat 3. Nah, ini tinggal kita jabarkan aja, berarti sama aja dengan limit x mendekati 0 dari sin 3x dikalikan 2 dikalikan sin kuadrat x itu sama aja dengan sin x dikalikan sin x dibagi 2 x pangkat 3 itu x kali x kali x. Nah, ini 2 sama 2 dicoret habis. Nah, ini tinggal kita bagikan sin x per x sama ini. Nah, yang terakhir adalah sin 3x sama x. Nah, berarti jawabannya berapa nih? Ini koefisiennya 3, ini 1, berarti 3 per 1. Ini koefisiennya masing-masing 1 ya, berarti 1 per 1, ini 1 per 1. Berarti hasilnya adalah 3. Oke, lanjut ke soal nomor 5, soal terakhir pada pertemuan kali ini. Limit x mendekati 0 dari 5 cos kuadrat x dikurangi 2 cos x dikurangi 3 sama dibagi cos x dikurangi cos 3x. Nah, kalau seperti ini gimana nih? 5 cos kuadrat x. Nah, kamu lihat ini cos kuadrat x, cos x ini kan dia sama aja dengan rumus apa namanya? Persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat itu biasanya kan
kita faktorkan ya. Jadi kalau misalkan seperti ini kan kalau misalkan kita misalkan si P ini kan sama aja dengan 5P kuadrat min 2P min 3 ya kan. Ini kalau kita faktorkan jadinya apa nih? Kalau difaktorkan dia 5P dikalikan P gini ya, 3 sama 1 karena di sini harus min, berarti ini min, ini plus gitu ya. Jadi 5P kalikan P, 5P kuadrat, ini min 5P plus 3P min 2P, ini min 3. Nah oke, berarti bentuk ini limit X mendekati 0 bisa kita ubah menjadi yang atas ini kan kalau difaktorkan jadinya 5P plus 3 kalikan P min 1 kan, dimana P adalah cos X, berarti sama aja dengan 5 cos X plus 3 dikalikan cos X min 1 dibagi sama ini rumus apa? Cos A dikurangi cos B. Cos A dikurangi cos B rumusnya yaitu min 2 sin setengah jumlah, min 2 sin setengah jumlah, kalau dijumlahkan kan dia X tambah 3X itu 4X, min 2 sin setengah jumlah sin setengah selisihnya X kurangi 3X yaitu min 2X. Jadi limit X mendekati 0 dari 5 cos X plus 3. Nah yang ini cos X min 1 ini bisa kita ubah jadi apa nih? Tadi kan untuk rumus identitas kan kalau ada cos 2X itu tadi kita ngubahnya ke 1 min 2 sin kuadrat X gini ya. Nah jadi kalau cos X itu sama aja dengan 1 min 2 sin kuadrat setengah X gitu ya. Nah nanti kalau misalkan ada cos 4X ya berarti sama aja dengan 1 min 2 sin kuadrat 2X. Jadi ini dia setengahnya gitu. Kalau ini 2 di sini 1, di sini 1, ini setengah. Kalau ini 4 di sini 2. Nah karena di sini cos X berarti pakai rumus yang 1 min 2 sin kuadrat setengah X. Berarti cos X min 1 ini kan satunya pindah ruas ya, cos X min 1 ya. Oke, ini kalau diubah kan dia cos X min 1 sama dengan, karena satunya pindah ruas, tinggal min 2 sin kuadrat setengah X. Nah berarti kita ubahnya ke situ, cos X min 1 sama aja dengan min 2 dikalikan sin kuadrat setengah X dibagi sama min 2 sin 4 bagi 2 2X, min 2 sin 2X dikalikan sin min X. Sin min X itu sama aja dengan min sin X, min kali min plus, berarti hilang ya minusnya ya. Berarti X mendekati 0 dari 5 cos X plus 3 dikalikan min 2 sin kuadrat setengah X itu sama aja dengan sin setengah X dikalikan sin setengah X ya, dibagi ini tadi minnya udah hilang, tinggal 2 dikalikan sin X, sin 2X ya, sin 2X dikalikan sin X. Nah oke, berarti ini tinggal sin setengah X sama ini kan bisa kita hitung nilainya, ini juga sama. Nah ini 2 sama 2 dicoret, tinggal minus ya, jadi sama aja dengan limit X mendekati 0 dari 5 cos X plus 3, 5 cos X plus 3 dikalikan ini dibagi, ini kan habis tadi min 1 ya. Nah sin setengah X dibagi sin 2X, berarti kan koefisiennya aja yang diambil yaitu setengah dibagi 2 dikalikan sama ini setengah dibagi 1. Nah jadinya berapa? Jadinya 5 cos, tadi kan X nya mendekati 0 ya, berarti ini X nya ini diganti 0, cos 0 plus 3 dikalikan min 1 dikalikan setengah dibagi 2 itu 1/4 dikalikan setengah. Nah sekarang kita hitung cos 0 itu 1 ya, cos 0 1, 5 kali 1 berarti 5 plus 3 dikalikan min 1 dikalikan 1/4 kali setengah itu 1/8, jadinya 8
min 1 kalikan ini min gini ya, dikalikan 1/8 kan bisa dicoret, berarti hasilnya adalah negatif 1 gitu ya. Mudah ya. Jadi limit fungsi trigonometri di sini akan mudah apabila kalian hafal rumus dari trigonometri identitas ya, rumus identitas trigonometri. Oke, cukup sekian video dari kakak tentang limit fungsi trigonometri. Jangan lupa kalian subscribe, like, sama komen apabila ada yang mau ditanyakan. Oke, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.